Pada kesempatan yang mulia ini kami akan sedikit berbagi ilmu atau mengulang kembali tepatnya pelajaran-pelajaran berkenaan dengan khutbah, dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurullaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Semua umat terdahulu Allah minta kepada mereka untuk memberi sebuah pengorbanan sebagai tanda bahwa mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa mereka dititipkan rezeki, kelebihan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sejarah bahwa kurban ini sudah ada semenjak Nabi Adam alaihi salam dan umat-umat Nabi dan Rasul setelahnya. Misalnya Qabil, anaknya Nabi Adam, dalam Al-Maidah ayat 27 mempersembahkan kurbannya sebagai bentuk takarub dan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semenjak dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kurban dilaksanakan, dijalankan, ada yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang jauh melenceng, sama sekali tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari umat-umat terdahulu sudah ada model-model kurban, sebuah pengorbanan, sebuah seserahan yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di Mesir, ya, Mesir kuno itu kurbannya manusia. Ya, anak gadis yang paling cantik yang ada di kampung itu dijadikan sebagai kurban, sebagai seserahan. Makanya kalau sekarang anak-anak gadis yang cantik bisa berbahagia. Berbeda dengan di zaman Mesir kuno. Yang paling cantik yang di kampung akan dijadikan seserahan kurban ke Sungai Nil. Ya, ke Sungai Nil. Dan itu terus terjadi sampai masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal itu didengarkan oleh Umar bin Khattab. Beliau menulis sebuah surat cinta kepada Sungai Nil. Wahai Nil, janganlah engkau menelan lagi seserahan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak berilmu dan beragama itu. Akhirnya setelah itu tidak ada lagi. Begitu juga misalnya di Irak ada namanya suku Kan'an. Mereka mempersembahkan bayi-bayi yang baru lahir kepada raja atau Tuhan Baal. Jadi yang dipersembahkan adalah anak-anak bayi sebagai sebuah pengorbanan. Niat mereka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah jalan yang salah. Begitu juga dengan suku Viking. Ya, suku Viking ini adalah sebuah suku kanibal yang dikenal dengan semangat juangnya, aktif di peperangan dan lain sebagainya. Bahkan di film-film dokumentasi juga diceritakan mereka itu sangat buas sekali. Nah, mereka mempersembahkan atau berkurban itu dengan memberikan alim ulama. Jadi ulama yang paling alim, yang paling ahli dalam ilmu agama itu yang diserahkan kepada Tuhan mereka. Artinya ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di umat-umat terdahulu. Mereka mungkin memahami bahwa kurban itu sebuah keharusan, atau mereka mendengar ajaran-ajaran samawi, ajaran-ajaran dari langit, dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Tapi karena
kesalahpahaman, mereka memahami dengan logika mereka sendiri, akhirnya penafsirannya menjadi salah. Dan ini juga sebuah bukti bahwa orang-orang yang tidak jelas itu sudah ada dari zaman dahulu, baik ketika Nabi dan Rasul ada ataupun ketika Nabi dan Rasul tidak ada. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyalahi aturan agama itu sudah ada dari zaman dahulu, dan itu adalah sebuah sunnatullah. Hanya saja mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Pada masa itu orang-orang mungkin sudah mulai berpikiran, banyak keanehan dalam berkurban, di antaranya yang dikurbankan adalah manusia, dan ini tidak masuk akal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah penjelasan melalui mimpi, ya, sehingga Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail, dan dari itu menjadi ajaran daripada kurban. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan domba. Diganti dengan domba. Maka itulah awal syariat pertama dianjurkan untuk berkurban, dan sudah berubah dari tadinya orang-orang berkurban manusia dan lain sebagainya, akhirnya yang dikurbankan adalah hewan atau binatang ternak. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah benar. Jadi yang dikurbankannya itu adalah hewan ternak dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring waktu berkembang, seperti itulah manusia. Di masa-masa jahiliyah terjadi lagi penyimpangan, yang disembelih adalah binatang ternak, domba, unta. Tapi di antara keanehannya adalah domba atau unta yang hendak mereka sembelih itu semacam disiksa dulu. Nah, yang ikoh pinyung, ya. Nah, yang dibolongin, nah yang distempel dengan besi panas dan seterusnya. Ya, terjadi penyimpangan di masa jahiliyah. Tujuannya tidak tahu, mungkin sebagai sebuah kepuasan bagi mereka. Makanya nanti di antara syarat sahnya kurban adalah selamat semua anggota tubuh, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Ya, telinganya tidak ada yang putus, kakinya tidak ada yang patah, ya, matanya tidak ada yang robek, tidak buta. Di masa jahiliyah memang sengaja ditusuk matanya. Ya, ditusuk matanya. Dan itu memang sudah perilaku mereka. Maka ajaran Islam datang untuk benar-benar memastikan bahwa nanti dalam sebuah prosesi kurban atau di antara syarat sahnya kurban adalah hewan yang disembelih itu tidak boleh ada cacat sedikit pun. Ya, sehingga itu tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini sebagaimana kita katakan tadi di awal, banyak sekali fadilah atau keutamaan. Allah Subhanahu wa taala katakan inna a'tainaka kal kausar, bahwa kami memberikan kepada kamu nikmat, ya, yang begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am mengatakan wa minal an'ami hamulatau wa farsya kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi di antara keistimewaan daripada binatang ternak itu, dia bisa menjadi alat angkut. Mungkin zaman sekarang orang sudah punya mobil, sudah punya motor, tidak terasa. Tapi sekian
abad lamanya yang menjadi kendaraan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain sehingga ada peradaban, ini adalah binatang ternak. Dan suatu saat bisa saja ya kita kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Ya tidak ada lagi mesin-mesin dan lain sebagainya. Naik kendaraan ternak lagi, naik sapi ya dan lain seterusnya. Dan juga sebagai makanan, ya, bisa kita makan daging tersebut, bisa menyehatkan dan lain sebagainya. Juga Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam binatang ternak itu atau hewan ternak itu, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan lis-sa'irin. Jadi ada susu di antara darah dan kotoran di lambung binatang ternak tersebut. Artinya keistimewaannya banyak sekali di dalam binatang ternak tersebut. Maka oleh karena itu hewan ternak ini, kambing, domba, sapi, kerbau, begitu banyak nikmat-nikmat yang ada di situ. Oleh karena itu balaslah nikmat tersebut dengan berbagi, dengan kembali berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kamu bersyukur Allah sudah berikan semua kelebihan dalam binatang ternak, maka ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya kamu bersyukur, berkurban, dan itu tidak selalu, setahun sekali. Ya, ini diantara fadilah kurban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita atau potensi yang ada pada binatang ternak tersebut. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian dalam sholat kita kan sering baca inna sholati wa nusuki. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah, sholat hari raya maksudnya Idul Adha, wanhar, kemudian berkurbanlah. Artinya apa? Ini di satu ayat disandingkan antara sholat dengan kurban. Kemudian kita baca dalam sholat biasanya inna sholati wa nusuki, sholatku dan kurbanku. Nusuk artinya kurbanku. Artinya apa? Kurban dengan sholat disandingkan. Kemuliaan kurban, keistimewaan kurban hampir sama atau tidak jauh dengan keutamaan sholat. Artinya ini kurban ini memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa. Karena disandingkan dengan sholat. Sesuatu yang disandingkan dengan sesuatu yang mulia, maka dia jadi mulia. Maka kurban dalam ayat tadi, dalam bacaan kita sholat, dan dalam beberapa ayat lain disandingkan dengan sholat, maka kedudukannya ini menjadi mulia juga. Dan ini lillahi rabbil alamin, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita berkurban, kita melakukan amal ibadah yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sebuah daging terkadang tidak bisa dimakan, walaupun mungkin secara penyembelihan dia disembelih di pabrik misalnya, atau disembelih di mesin, tapi tidak bisa dimakan karena tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya di luar negeri sapi itu dimasukkan mesin, hidup-hidup dimasukkan mesin. Jadi pas keluar itu sudah terpotong-potong. Ya, sudah dalam keadaan jadi daging semua, terpotong-potong. Sekilas tidak ada yang salah. Tapi itu adalah bangkai menurut kita sebagai muslim. Kenapa? Karena tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak disembelih sesuai yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bangkai. Maka sesuatu yang tidak disebut nama Allah saja menjadi pembeda. Yang ini baik bisa dimakan, yang ini bangkai, hanya karena peruntukannya, hanya karena tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak dilakukan, maka tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurban adalah ibadah yang paling mulia pada hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsa." Tidaklah seseorang hamba mengamalkan suatu amalan yang paling mulia di hari raya Idul Adha melebihi kemuliaan berkurban. Hewan kurban tersebut kelak di hari kiamat, jadi hewan kurban yang kita kurbankan di hari kiamat kelak itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibangkitkan lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, sebagai syafaat bagi kita. Bahkan ada yang mengatakan sebagai kendaraan kita di akhirat nanti. Jadi kalau korban kita bagus, besar, sempurna, maka akan menjadi kendaraan yang mewah bagi kita. Tapi kalau tidak ada kurban, ya bisa saja kita tidak punya kendaraan yang mewah di akhirat nanti. Ataupun bisa saja kita punya kendaraan dari amal-amal yang lain. Nah, datang dengan tanduk bulu kuku yang lengkap. Nanti disebutkan kenapa di sini ada tanduk bulu dan kuku. Sesungguhnya darah hewan kurban itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini disebutkan dalam hadis kukunya, bulunya dan lain sebagainya itu juga datang dengan sempurna. Berangkat dari syarat kesempurnaan kurban tadi. Jadi kurban itu harus benar-benar sempurna dan bagus. Nah, sehingga kesempurnaan dan kebagusannya itu juga akan dibangkitkan seperti itu di hari kiamat kelak nanti. Ya, kesempurnaan itu akan datang. Bahkan dalam hadis yang lain dikaitkan dengan hal yang lain. Orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha itu tidak diperbolehkan, atau bahasa dalam fikihnya itu disunnahkan untuk tidak memotong rambut, untuk tidak memotong kuku si yang berkurban. Ya, kenapa? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan daripada ampunan itu akan datang. Ya, begitu kita misalnya tidak potong kuku, tidak potong rambut, ya, dengan anggota tubuh yang begitu sempurna, datang rahmat Allah, datang ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terampuni semuanya. Nah, sehingga tidak dianjurkan untuk potong rambut, potong kuku mulai dari 10 Zulhijjah. Ya, sampai ketika kita potong kurban, baik hari raya pertama, kedua atau seterusnya. Hadirin sidang jamaah salat subuh ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu Fatimah putri baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada jauh dari tempat kurban. Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laka ma salaf min dzunubik, atau yughfaru laka ma salafa min dzunubik, riwayat Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidah Fatimah jauh, "Ke sini wahai Fatimah, ya, saksikan hewan kurbanmu, ya, maka dia akan menjadi saksi bagi kamu dan begitu dipotong seluruh dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, saksikan kurban kamu sendiri, ini akan menjadi saksi. Kamu menyaksikan dia akan menjadi saksi kamu di hari akhirat kelak, bahwa kamu melakukan kebaikan, bahwa kamu orang soleh, orang soleha, dan begitu
dipotong, darah belum menetes, sudah diampuni semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Artinya kurban itu pahalanya besar sekali, luar biasa besar. Keutamaannya itu luar biasa sekali. Dan tidak memberatkan. Mungkin kalau sholat tiap hari, ya, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain lah, ya, sedekah dianjurkan tiap hari, tapi kurban dianjurkan 1 tahun sekali. Artinya kalau misalnya kita setiap hari nabung, ya, kita sisihkan uang 2.000 sampai 5.000, walaupun penghasilan kita pas-pasan tidak banyak, saya rasa sanggup untuk berkurban setiap tahun. Karena keutamaan dan fadilahnya ini luar biasa sekali. Dan jangan kita pikirkan bahwa kalau tak orang kurban ya hana bayar ada kurban li. Ya. Jangan dipikirkan seperti itu. Sebanyak-banyaknya kurban tetap ya belum sampai menyeluruh sehingga semua fakir miskin atau semua orang-orang yang membutuhkan itu sampai ya kebagian. Artinya tetap masih dianjurkan untuk kurban. Selain itu memang pahalanya luar biasa, kembalinya untuk kita sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dhaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban itu sendiri. Dan setiap tahun dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun beliau berkurban. Kadang-kadang beliau berkurban untuk dirinya sendiri dan kadang-kadang beliau juga berkurban untuk anggota keluarganya. Pernah misalnya Rasulullah berkurban 1 ekor unta untuk istri-istrinya, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita yang mungkin tahun ini berkurban untuk sendiri, tahun depan berkurban atas nama anak istri kita, tahun depan lagi mungkin berkurban untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, tahun depan lagi kita berkurban untuk kakek nenek kita yang sudah tidak ada. Kita niatkan untuk mereka. Barangkali karena kebaikan mereka kita seperti ini sekarang, sukses misalnya jadi orang yang taat karena orang-orang baik dari keluarga kita terdahulu, atau bahkan saudara-saudara dekat kita maupun jauh kita. Ya, apabila mereka tidak sanggup untuk berkurban, kita bantu niatkan kurban untuk mereka. Dapat pahalanya 2. Kita ketika berkurban untuk mereka, kita mendapat pahala sedekah. Jadi bukan berarti kita berkurban atas nama mereka, mereka saja yang dapat. Iya, mereka dapat pahala kurban, sedangkan kita yang meniatkan pahala kurban untuk mereka dapat pahala sedekah. Dan juga terkadang bagus juga, misalnya kita cuma berkurban 1 kambing. Harusnya 1 kambing untuk 1 orang. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 1 kambing dan mendoakan untuk keluarga-keluarganya dan bahkan umatnya. Artinya di sini ada kebolehan, walaupun yang kita kurban itu misalnya 1 kambing berarti untuk 1 orang, atau sudah 1 ekor sapi untuk 7 orang keluarga. Bukan berarti misalnya kita tidak bisa mendoakan keluarga-keluarga yang lain, bisa saja. Ya, walaupun mungkin tidak setara dengan pahala 7 orang persis yang memang kita niatkan. Nah, tapi tidak masalah ketika kita niatkan juga pahala kurban itu, baik 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi untuk saudara-saudara kita semuanya, untuk orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita, teman kita dan lain seterusnya, tidak masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan hal tersebut dan insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam surat Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ujung-ujungnya bahwa kurban itu juga bahagian daripada untuk
menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkurban, maka takwa kita akan semakin bagus, semakin sempurna, ya, semakin baik, dan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin yang berkenaan dengan fadilah kurban seperti itu, bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diremehkan. Bahkan di Mesir, beberapa orang yang saya kenal, dari luar kita lihat biasa-biasa saja. Dia hari-hari cuma jualan di kios kecil, atau jualan sayur di pasar. Tapi ketika datang Idul Adha, dia bawa kambing untuk kurban. Banyak yang seperti itu. Artinya dia benar-benar memaknai bahwa kurban itu pahalanya luar biasa. Dan semua kita sanggup untuk melakukan itu selama punya niat baik. Barangkali yang penghasilannya tidak besar bulanan, ya butuh memang 1 tahun, pelan-pelan, sedikit demi sedikit dikumpulkan, kemudian dibeli kambing, dibeli domba untuk dikorbankan. Ya, kalau sekarang mungkin harganya berapa? 2,5 juta mungkin, atau 3 juta sekitar itu. Atau kalau mau murah mungkin beli anakan, Pak Ustadz ya. Beli yang 300.000 ya di awal tahun, ya, kemudian dipakani, diberi makan sendiri sampai besar. Begitu datang Idul Adha, disembelih untuk kurban. Modalnya mungkin lebih murah, ya. Dalam artian kalau kita punya niat baik, insya Allah Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mudahkan kita untuk berkurban. Ya, mungkin walaupun sudah pernah sekali, Allah berikan kemudahan lagi 2 kali, 3 kali setiap tahun malah. Bahkan kalau bisa, kalau kita punya kecukupan, bisa juga kita mungkin berkurban itu di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat juga tidak masalah, ya. Demikian barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin gimana Ustaz Wahyu, ada? Iya, korbannya dengan ayam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang kami baca-baca di dalam literatur dan di ayat yang pertama tadi disebutkan Al-An'am, ya. Wa ja'alna likulli ummatin mansaka. Setiap umat manusia dari dahulu itu diwajibkan atau diharuskan untuk berkurban, dan itu an'am itu binatang ternak. Nah, ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat Rasulullah SAW dan ahli tafsir di antara sahabat-sahabat yang lain. Pernah beliau mengatakan bahwa sah kurban tersebut termasuk dari ayam. Jadi tidak hanya binatang ternak saja. Namun demikian, pendapat ini perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang dalam artian pendapat ini kalaulah kuat dan sahih pasti sudah dinukilkan oleh ulama-ulama mazhab. Ya, mazhab 4 atau mazhab 7 lah. Ya, lebih luas dari 4, 7. Tapi ini tidak dinukilkan. Kalaupun dinukil sebagai sebuah pendapat yang syaz istilahnya, yang tidak diperhitungkan. Nah, sehingga oleh karena itu, walaupun pernah ada pendapat tersebut tapi tidak pernah diamalkan. Artinya ya kita ikut jumhur saja,
yang sudah memang jelas-jelas kebenaran dan kesahihannya. Seperti itu. Waalaikumsalam. Jenis kurban. Ya. Betul. Hukum dasar daripada kurban ini adalah sunnah muakkad. Jadi ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, redaksi di sini kan al-amru. Dalam kajian usul fikih, al-amru lil wujub. Ya, pada dasarnya amar itu adalah wajib. Tapi qarinah di sini tidak menunjukkan kepada derajat wajib, hanya sunnah muakkad saja. Begitu juga sehingga sholat Idul Adha dipahami bukan wajib, sunnah muakkad. Makanya boleh dilakukan sendiri. Atau dalam perjalanan tidak sempat sholat, ya tidak apa-apa karena hukumnya sunnah muakkad, baik sholat hari raya maupun kurban. Nah, kapan sesuatu yang sunnah, baik sunnah muakkad atau sunnah biasa menjadi wajib? Bisa saja berubah status hukum dari yang tadinya sunnah menjadi wajib, bisa. Ya, yang disebut dengan istilah nazar. Ya, ketika kita bernazar, ya, atau dalam hal lain ketika kita bersumpah. Ya, bersumpah, maka yang tadinya sunnah dengan nazar kita bisa jadi wajib. Yang tadinya sunnah dengan bersumpah bisa jadi wajib. Jadi nazar dan sumpah bisa mengubah status hukum dari sunnah menjadi wajib. Nah, ketika kita mengatakan seperti Bapak tadi katakan bahwa kambing ini saya siapkan untuk kurban. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab ja'lun, ya, menjadikan atau menyiapkan untuk sesuatu. Artinya ja'lun ini menjadikan, menyiapkan ini masuk dalam kategori nazar. Maka secara tidak langsung kita sudah memasukkan kurban yang tadinya sunnah menjadi wajib. Nah, makanya misalnya jumpa sama Ustadz Wahyu, ya, main-main Ustadz Wahyu atau ketemu di mana, ya, di rumah misalnya ada kambing, ada sapi, ini Ustadz Wahyu ini nanti untuk kurban. Ya udah itu Ustadz Wahyu tulis terus itu. Tandain itu udah jadi nazar. Nah, sehingga tidak boleh lagi nanti berubah pikiran. Oh, ini karena anak nikahan nanti kita sembelih aja untuk acara pesta, ya, atau untuk makan-makan. Tidak bisa lagi karena sudah dijadikan nazar atau masuk dalam kategori nazar. Jadi ketika ada bahasanya bahwa ini saya siapkan, saya jadikan untuk kurban atau bahasa-bahasa serupa, maka itu masuk dalam kategori nazar dan wajib untuk ditunaikan, tidak sunnah lagi. Bahkan misalnya kalau kambing itu atau sapi itu hilang, dilihat nanti kelalaian kita. Ya, kalau memang kelalaian kita harus kita gantikan. Tapi kalau memang bukan kelalaian kita, misalnya ya hilang sendiri dia, kita sudah jaga, sudah kurung, itu berarti bisa ini tidak seperti itu, Bang. Kurban itu kalau sudah wajib tidak boleh makan lagi. Nah, untuk dia sendiri yang kurban. Oh, lebih ke situ. Oh iya ya, baik. Nah, kalau sudah derajatnya artinya sudah berubah tadi dari sunnah menjadi wajib. Nah, dua-duanya ada, Pak. Bisa diamalkan. Ada yang mengatakan bahwa sama seperti kurban biasa, sama seperti sunnah, seperti dia
dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Paling kurangnya sepertiga boleh untuk kita, sepertiga untuk yang menyembelih atau yang pengurusnya, sepertiga dibagi. Ya, kita sepertiga bisa. Tapi ada yang juga yang mengatakan tidak boleh karena menjadi wajib. Artinya dua-duanya masih dalam ranah boleh untuk diamalkan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan di sini dulu untuk pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, kesilapan adalah milik kami. Kami berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.